Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya dan kabarku baik ya. Semoga kita di masa pandemi ini selalu dalam keadaan sehat dengan menerapkan 3 protokol kesehatan. Apa aja coba? Anak-anak ada yang tahu nggak? Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, memakai masker. Itu 4, Bu. Apa aja ya? Iya, betul sekali, Nareva. Ya, pintar sekali. Betul sekali. Di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan ya dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Anissa Rahayu pada pembelajaran kita hari ini mengenai bahasa Indonesia terkait dengan teknik penulisan puisi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang mau memimpin untuk berdoa pada pembelajaran kali ini? Saya aja, Bu. Ya, silahkan, Reksa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan Zoom meeting kali ini, alangkah lebih baiknya bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Nareva telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar, serta anak-anak bisa menerapkan hasil ilmu yang telah didapatkan ya. Amin. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih. Siapa aja yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini? Ya. Reksa hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Reva hadir? Hadir. Tristan? Hadir. Fuad hadir? Hadir. Iya, baik. Alhamdulillah semua anak-anak Ibu sehat ya dan sudah hadir semuanya pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih ke anak-anak. Siapa tahu masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Kira-kira apa aja sih unsur-unsur pembangun teks puisi? Ayo, siapa yang tahu? Unsur pembangun puisi, Ya, apa ya? apa yo? Unsur. Terima bukan, Bu? Iya, Terikat, bait, rima, dirama. Tipografi juga, Bu, termasuk ya? ya, rima, tipografi, terus apa Reva? Dirama, bait, Irama, bait. Ada apa lagi? Diksi, Bu. Kan? Diksi. pemilihan diksi. Ya, jadi Ibu sebelumnya mau tanya nih, sebelum ke pembahasan. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari puisi? Tuh, mau coba jawab. Puisi merupakan karya sastra yang berupa uraian kalimat dengan pemilihan diksi yang indah, terikat dirama, irama, tipografi, dan juga bait. Iya, betul sekali Reva. Terima kasih, Nak. Betul sekali. Jadi puisi itu adalah teks yang berisi rima, irama, dan dituliskan dengan kata-kata yang indah. Tapi pada hari ini, ataupun pada zaman ini, puisi itu sendiri ada 2 pembagian ya. Ada puisi lama dan puisi baru.
Kalau puisi lama itu cenderung puisi-puisi yang terikat oleh rima irama, misalkan seperti gurindam, syair, pantun. Nah, itu termasuk ke dalam puisi lama. Namun pada puisi baru atau puisi yang ada pada saat ini itu cenderung lebih bebas, misalkan seperti karya-karyanya W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, tidak terikat dengan suatu irama ataupun rima, begitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, sebelumnya Ibu juga mau tanya lagi nih. Anak-anak dari skor 1 sampai 5 suka terhadap puisi itu skor berapa sih? Yuk mulai dari Reva. 4,5. 4,7. 4,7. Oke, bagus sekali. Wah, semangat sekali nih. Sepertinya mendengarkan tentang pembahasan kita kali ini ya, tentang puisi. Tristan, berapa? Berapa ya? Sekitar 2,7 lah, Bu. 2,7? Ya. Oke, tidak apa-apa. Kita akan membuat Tristan menjadi 5,0 dalam memahami puisi. Oke, siapa lagi? Reksa, kamu suka puisi berapa poinnya? Sepertinya 2,5, Bu. 2,5. Oke, hampir sama dengan jawabannya Tristan ya. Kemudian Fuad, suka puisi berapa? 2,8 mungkin. Apa? 2,8 mungkin. 2,8? Ya. Iya, baik. Ada yang 2,8, ada yang 2,5, 2,7, dan tadi 4,7. Tapi tidak apa-apa ya, karena hari ini kita akan belajar mengenai KD 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun lisan dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Dan untuk IPK-nya atau indikator pencapaiannya, pertama kita akan menentukan topik penulisan puisi, kemudian akan menganalisis diksi yang sesuai dengan topik penulisan puisi. Yang ketiga akan mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh, dan yang keempat adalah menyunting puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama adalah menentukan topik penulisan puisi dengan tepat. Yang kedua adalah mampu menentukan diksi yang sesuai dengan topik penulisan puisi dengan tepat. Yang ketiga, mampu mengembangkan diksi menjadi bentuk puisi yang utuh dengan baik. Dan yang keempat adalah mampu menyunting teks puisi dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman sudah ada apa tulisannya? Tristan? Memilih tema ya. Ya, betul, memilih tema. Jadi, anak-anak, sebelum kita membuat sebuah puisi, untuk memudahkan kita dalam penulisannya, kita membutuhkan beberapa teknik-teknik atau metode-metode. Pasti kita seringkali merasakan bahwa menulis puisi itu susah. Karena kita harus memikirkan diksi yang indah begitu, atau kita harus memikirkan banyak hal. Tapi pada pembelajaran kali ini, insya Allah Ibu akan mengajarkan kalian dengan teknik-teknik yang sangat mudah yang bisa kita dapatkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama adalah memilih tema. Coba anak-anak di sini, di slide dia ini melihat gambar apa? Kereta, Bu. Betul, kereta api. Nah, di sini ketika anak-anak melihat kereta api, kira-kira tema yang muncul, tema besar yang muncul itu apa ya? Kereta api masuk ke dalam apa sih? Golongan apa? Transportasi. Betul. Transportasi umum. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, kira-kira topik apa
yang muncul ketika kita melihat transportasi umum. Lebih ke kita persempit lagi dari tema yang tadi. Jadi menjadi topik. Ya, kita sudah lihat kan ini ada gambar kereta api, jadi di sini tulis aja kereta api. Nah, ini cara untuk memilih tema. Sebenarnya dalam hal memilih tema, teman-teman bisa melihat keadaan sekitar. Nih, misalkan di samping teman-teman ada masker. Nah, ini juga bisa dijadikan topik untuk penulisan puisi. Atau di depan teman-teman ini ada sebuah lukisan. Nah, lukisan tentang bumi. Oke, ini juga bisa menjadi sebuah topik tulisan. Pokoknya benda-benda yang berada di sekitar teman-teman itu bisa menjadi bahan gagasan, ide-ide yang akan dituliskan dalam sebuah puisi. Oke ya teman-teman. Selanjutnya, nah, yang kedua adalah menganalisis diksi. Setelah anak-anak sudah menentukan topik dan tema tadi, ketika anak-anak melihat gambar, kira-kira diksi-diksi atau kata-kata apa saja yang terpikirkan? Coba sebutkan. Apa saja? Pergi. Pergi. Oke, bagus. Ya, Reva bagus sekali. Apalagi? Berangkat. Berangkat. Oke. Eksa apa? Kata apa yang kamu pikirkan ketika melihat kereta api atau berada di stasiun kereta api? Bisa lebih dari satu kata, Bu. Boleh. Pulang kampung. Pulang kampung. Oke, boleh. Pulang kampung. Sepertinya Nak Reksa ini ingin pulang kampung ya ke daerahnya. Oke. Tristan, kata apa yang kamu pikirkan? Perjalanan, Bu. Boleh, perjalanan. Fuad, kata apa yang kamu pikirkan? Transportasi cepat. Oke, boleh. Transportasi cepat. Selain itu nih, anak-anak, ketika kita di stasiun, nah benda-benda apa saja sih yang kita lihat? Coba sangkut pautkan dengan pengalaman kalian deh ketika ada di sana. Kursi. Yang kursi, oke, Kursi boleh. untuk menemui. Boleh. Apalagi? Landasan Tiket. kereta api tuh yang paling di bawah. Rel. Nah, ini sudah loh menjadi sebuah puisi yang utuh. Nah, sudah menjadi sebuah puisi yang utuh. Lalu, tahap selanjutnya, ketika anak-anak sudah membuat sebuah puisi yang utuh seperti ini, anak-anak harus menyuntingnya. Jadi begini ya, sebuah puisi yang bagus adalah dia yang memiliki kata-kata yang padat tapi memiliki makna yang luas dan besar begitu. Jadi anak-anak bisa menghilangkan kata-kata yang sekiranya itu tidak diperlukan. Nah, sekarang kita tinjau di sini. Kira-kira kata-kata mana saja yang seharusnya dihilangkan untuk membuat sebuah puisi itu lebih padat. Ya, menjadi sebuah puisi yang utuh nih anak-anak. Ternyata anak-anak sudah pintar dalam menulis puisi. Baik.
di bagian menyunting puisi ya tadi ya. Nah, kita masukkan di bagian menyunting puisi. Baik. Nah, anak-anak masih pada semangat? Atau sudah capek, sudah lelah, sudah ingin tidur? Masih pada semangat nggak? Masih. Masih? Yakin? Masih. Oke. Punya sesuatu. Sebuah ice breaking, sebuah tebak gambar. Nanti Ibu perlihatkan gambar dan anak-anak harus menjawabnya ya. Kira-kira ini gambar apa? Oke? Bisa? Bismillah. Bisa. Oke. Oke. Fuad, suaranya di-off-kan dulu ya. Oke, sip. Kira-kira ini hewan apa? Ada yang bisa jawab? Bebek. Bebek. Reva, bebek. Menurut Fuad ini hewan apa? Gajah. Oke. Ada jawaban yang berbeda. Menurut Tristan baru masuk. Reksa, ini hewan apa? Manusia. Apa? Manusia. Manusia, yakin? Tidak sih. Manusia ya. Boleh. Siapa lagi nih? Oke. Ternyata ini satu lagi nih, Tristan. Kira-kira ini hewan apa? Anak bebek, Bu. Anak bebek. Oke, boleh. Tadi teman-temanmu ada yang menjawab ini gajah, ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab bebek, dan kamu menjawab anak bebek. Dan ternyata ini adalah gambar. Tidak muncul. Tidak muncul. Ya, ini adalah hewan. Ya, kalian definisikan sendirilah ya, ini hewan. Baby, bebek babi. Ya, betul sekali. Baby. Iya. Iya. Oke, ini hewan apa? Jerapah. Jerapah. Oke. Siapa tadi yang menjawab jerapah? Saya, Bu. Siapa? Reksa. Ya, boleh. Kita berimajinasi. Karena dalam menulis puisi pun kita harus banyak berimajinasi. Reva, ini gambar apa? Gorila. Gorila. Oke, boleh. Gorila. Tristan, ini gambar apa? Orang utan. Orang utan. Oke. Fuad. Hiu. Apa ini, Bu? Macam paruh bebek, tapi gajah berkepala paruh bebek. Ya, itu kurang lebih lah ya. Ini lagi ya. Ini apa ini? Pasti kalian tahu. Yang bermetaformor. Normalnya sih kupu-kupu ya, Bu. Betul, Fuad. Normalnya sih kupu-kupu, tapi Fuad bilang ini adalah gajah. Ih, kalian pintar sekali. How? Wow, kalian pintar sekali. Ya, ini adalah, ya itulah. Baik. Sepertinya waktu sudah menunjukkan jam untuk kita istirahat, jadi tidak apa-apa. Padletnya kita PR-kan saja untuk pertemuan minggu selanjutnya ya. Iya. Coba Ibu ingin
membuat sebuah penguatan. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Nah, Reva, tadi kita sudah belajar tentang apa? Unsur-unsur puisi, langkah-langkah membuat puisi, Iya, juga betul sekali. mengimplementasikannya. Iya, betul sekali, Nareva. Yaitu, itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan semoga skor yang sudah tadi anak-anak sebutkan tidak hanya 1, 2, 3, 4, tapi bisa 5 skor. Karena kita sudah bisa memahami teknik-teknik penulisannya. Di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan kalian. Kalau misalkan sesuatu yang tidak penting, tolong tetap di rumah dan terapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, ya. Jangan sampai kalian dalam keadaan sakit, karena kita harus mempelajari banyak lagi pembelajaran kita untuk minggu-minggu ke depan. Baik, Ibu akhiri saja ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, sudah ikut bersama dan belajar bersama. Semoga kalian selalu semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu berikan. Nah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.